Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-muallifu, ikutin qala al-muallifu al-imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu fi kitabihi Riyadhus Shalihin rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Kita masuk bab mujahadah ya. Masuk hadisnya. Hadis yang pertama. Ikutin semuanya. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma tarattu alaihi wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la'in sa'alani la'u'tiyannahu wa la'inis ta'adani lau'idannahu. Rawahu Bukhari. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Disebut hadis apa namanya? Hadis qudsi. Nah, jadi Allah berfirman dalam bentuk hadis Nabi, disebut namanya hadis qudsi. Barang siapa yang memusuhi kekasihku, maka aku menyatakan perang kepadanya. Sesuatu yang paling kusukai dari apa yang dikerjakan oleh hambaku untuk mendekatkan diri kepadaku, yaitu bila ia mengerjakan apa yang telah kuwajibkan kepadanya, seseorang itu akan selalu mendekatkan diri kepadaku dengan mengerjakan kesunahan-kesunahan sehingga aku mencintainya. Apabila aku mencintainya, maka aku merupakan pendengaran yang ia pergunakan untuk mendengarkannya. Aku merupakan
penglihatan yang ia pergunakan untuk melihatnya. Aku merupakan tangan yang ia pergunakan untuk menyerangnya, dan aku merupakan kaki yang ia pergunakan untuk berjalan. Seandainya ia bermohon kepadaku, pasti aku akan mengabulkannya. Dan seandainya ia berlindung diri kepadaku, pasti aku akan melindunginya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Baik, kita terangkan hadis ini. Hadis ini adalah hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala menerangkan, mengumumkan. Kalau bahasa kitanya kata Allah, aku umumkan, siapa yang berani mengganggu kekasihku, waliku, maka aku umumkan kepada orang itu dia akan berperang denganku. Ini dulu kita bahas. Wali bahasa kitanya adalah kekasih Allah. Wali itu terbagi dua, ada wali Allah, ada wali syaitan. Ada wali Allah, ada wali syaitan. Ada kekasihnya Allah, ada kekasihnya syaitan. Pilihan kita mau yang mana? Mau jadi kekasih Allah atau kekasih syaitan? Al-Habib Tahir Al-Kaf beliau mengatakan, bercita-citalah kita untuk menjadi wali Allah. Jadi kalau ditanya apa cita-citamu, aku kepingin menjadi wali Allah. Menjadi wali Allah. Nah, yang dimaksud wali Allah ini adalah tadi orang yang dicintai oleh Allah. Cuman orang kita, terutama kita orang Kalimantan, salah kaprah. Kalau dikatakan wali itu nang sakti orangnya. Wali itu tandanya bukan bisa berjalan di atas air. Wali itu bukan tandanya bisa terbang. Wali itu tandanya bukan bisa berjalan di atas, apalagi bisa menghilang, bukan. Wali itu bukan tandanya apalagi bisa jalan di atas dinding, bisa menabuh ini, bisa menabuh itu. Apakah itu wali? Belum tentu. Itu bukan tanda wali. Belum tentu, apalagi zaman sekarang. Susah membedakan yang mana kiai, yang mana pemburu hantu. Susah, mirip-mirip. Kenapa? Pemburu hantu juga bobolang. Betul tidak? Itu ada Gus satu yang lagi heboh kemarin tuh. Kayak orang gila-gila sudah. Tidak ada bedanya dengan pesulap. Kalau wali itu tandanya bisa terbang, lalat, nyamuk, burung terbang. Tapi apakah lalat, nyamuk, burung itu wali? Oh bukan. Kalau wali itu tandanya bisa berjalan di atas dinding, cicak, kecoa bisa juga jalan di atas dinding. Tapi mereka wali? Tidak. Tanda wali itu gimana kita mau tahu? Bagi kita orang awam sangatlah gampang sekali kalau kita ingin tahu apakah orang itu wali atau tidak. Walaupun kita nggak kenal dengan orang itu, gimana caranya? Gampang sekali. Semua orang pasti bisa. Apalagi orang yang banyak dosa, sangat gampang melihatnya itu. Gimana caranya? Kalau kita ngelihat seseorang nih. Ketika kita ngelihat orang itu, tiba-tiba hati kita langsung tersambung kepada Allah Ta'ala. Ingat kepada Allah Ta'ala. Kita ingat dosa yang pernah kita lakukan. Penyesalan ada ketika melihat orang itu. Tiba-tiba mata kita menangis, mengingat dosa yang lalu. Tiba-tiba kita ingat dengan Allah, ingat dengan akhirat. Maka orang itu ketahuilah, itu adalah wali Allah. Kenapa? Kabel kita ini kan putus nih, kebanyakan dosa. Kabel kita ini putus dengan Allah Ta'ala. Putus. Ketika kita ngelihat orang itu, tiba-tiba kabel kita ini tersambung,
kesambung. Apalagi kalau zaman sekarang ini kayak mobil nang haram itu, nah taruh HP di tempat itu langsung menyala baterainya. Ya, langsung menyala. Tidak pakai kabel-kabelan. Langsung menyala, ada bluetoothnya, tung langsung nyala, dia mengisi, ngecas begitu. Nah itu tanda wali. Tiba-tiba kita lihat ingat Allah, ingat dosa. Bahkan yang hebat lagi, kalau makamnya orang itu tinggi, si wali tadi tinggi sekali, jangankan kita ngelihat orangnya, mendengar suaranya. Kita nggak ngelihat orangnya, mendengar rekamannya, langsung terus kita punya hati. Ngelihat fotonya, langsung terus kita punya hati. Konslet kita, bukan konsletnya, langsung nyambung hati kita dengan Allah Ta'ala. Ngelihat fotonya doang, ngelihat videonya saja, langsung terus hati kita langsung ingat kepada Allah. Maka ketahuilah itu adalah wali min aulia Allah. Gampang sekali ngelihatnya, walaupun kita nggak kenal. Tapi kalau kita ngelihat seseorang, tiba-tiba ingatan kita ini ingat kepada yang jelek-jelek, ingat yang jelek-jelek, atau ingin melakukan maksiat, melihat orang itu kepingin, pikiran kita ingin melakukan maksiat, maka ketahuilah orang itu juga wali, tapi walinya setan. Itu dulu sangat gampang sekali kita ingin tahu apakah itu wali atau tidak, seperti itu dulu. Nah, apabila kita bertemu dengan kekasih Allah, jangan diganggu dia. Jangan diganggu dengan ucapan, jangan diganggu dengan omongan, gunjingan, jangan berani-berani menggunjing, jangan berani-berani menjelekkan, jangan lagi berani-berani menggibah, apalagi memfitnah. Bahaya. Mudaratnya itu mungkin gak langsung nampak, tapi bahayanya itu, bahasa kitanya kualat lah. Kualatnya itu bisa nanti bertahun-tahun. Bahkan yang lebih parah kata ulama, matinya orang itu tidak membawa iman. Itu yang ngeri itu. Matinya orang itu mati tidak beriman, alias su'ul khotimah, matinya dalam keadaan jahat. Jadi hati-hati kita kalau bertemu dengan orang-orang seperti itu. Mulut kita jaga, perangai kita jaga, tingkah laku kita jaga. Siapa tahu orang itu wali. Nah itu. Nah, fahim tuh? Ada dulu ceritanya, cerita lucu aja di Hadramaut. Ada seseorang wali min aulia Allah, tapi orang ini majdub. Majdub itu bahasa kitanya apa ya? Akal basyariahnya, akal yang di otak dia ini diangkat. Jadi dia itu seperti kayak anak bayi begitu. Apa yang dilakukannya sudah di luar nalar kita. Majdub. Nah, kalau di Jakarta itu yang terkenal Habib siapa namanya? Habib Syaikhan ya, Al-Bahar, orangnya majdub. Dan ulun banyak punya kawal, ya maksudnya ada beberapa kawal bangsanya Al-Bahar. Al-Bahar itu memang agak majdub orangnya. Ulun banyak tuh ya, Al-Habsyi atau Al-Bahar itu orangnya agak majdub itu. Nah jadi di Hadramaut dulu itu ada seorang ulama, seorang habib. Ya. Ini Abu ya dapat cerita waktu di Hadramaut. Orangnya ini majdub. Dia itu sering nongkrong di pinggir jalan. Setiap ada anak laki-laki yang lewat, nih, dipegang alat kelaminnya. Bukan langsung, cuma disentuh begitu aja pakai sarung begitu. Nah, ini yang mengerti nih. Nah, lihat nih, ini mengerti nih. Nah, kalian nggak paham, itu adab namanya. Paham nggak kira-kira? Di belakang dia ngerti itu. Paham? Jauh masih adab, jauh. Nah, itu adab namanya. Yang di depan ini belum ngerti lagi adab, jauh lagi adab. Paham kira-kira? Nah, itu. Nah, paham ya? Nah,
Tanpa disuruh dia paham itu. Abuya cuma mau tahu aja tadi, ngelihat kata Abuya. Abuya ingin tahu. Ngerti nggak adab itu? Ada. Belum sampai lagi kayak itu kekanakan orang. Tadi maafkan, dia belum paham lagi. Paham ya? Itu adab tuh. Adab. Paham nggak? Apa yang dilakukan tadi sama orang itu? Lihat di depanmu banyak orang tua. Dahulukan yang paham, belajar adab. Kita kembali tadi cerita tadi ya. Jadi si Habib ini Majidun sering nongkrong di pinggir jalan begitu. Jadi kalau ada anak kecil laki-laki, panggil sama dia pegang alat kelaminnya, nggak langsung pegang, besarung kan dipegang, disentuh gitu aja, tik digantung jar orang Banjar, tik begitu, anak kecil. Kalau ada anak perempuan kecil, panggil, dipegang dia punya dada. Masih anak kecil nggak apa-apa, belum ada macam-macam. Nang masih umur 3-4 tahun sih, tik gitu. Ya, itu aja kerjaannya. Datanglah syekh, seorang guru. Dia tergeletek dalam hatinya. Dalam hati nih. Apa ini? Katanya wali, tapi kerjaannya begitu aja. Apabila ada anak kecil laki-laki lewat, dipegang alat kelaminnya. Apabila ada anak kecil perempuan, dipegang, dan kerjaannya itu aja. Nongkrong begitu. Tapi nongkrongnya bukan mengarung ngidul. Ada namanya orang wali, ada aja yang diajarkan begitu. Sepintas kita melihat begitu aja, tapi ketika dia duduk sama-sama orang, ada yang dibaca, ada yang dinasihati. Nah, jadi syekh ini protes, tapi gak diucapkan dengan lisan, cuma di dalam hati aja. Apa itu katanya? Katanya wali, tapi kelakuan seperti itu. Akhirnya apa? Syekh ini pun berangkat menuju tempat dia mengajar. Ketika muridnya sudah pada kumpul, syekh ini membuka kitab. Ketika dia mau mengajar, Bismillahirrahmanirrahim, dia mau melihat kitab itu nggak bisa baca. Huruf alif sampai ya nggak tahu, nggak bisa baca. Dia punya ilmu yang begitu banyak, hilang seketika. Hilang, bayangkan. Tapi nggak gila, cuma nggak ngerti apa ini, apa tulisannya, apa bacanya, hilang. Bingung dia. Lalu muridnya bertanya, wahai tuan guru, ayo kita belajar. Mulailah kita belajar. Kata gurunya, saya tidak tahu nih, nggak bisa baca. Huruf ini semuanya hilang, ilmuku hilang. Nggak blank, nggak, ya, biasa saja. Bukan gila, bukan stres, tapi nggak bisa baca, hilang semuanya. Kata muridnya, apa yang kau kerjakan hari ini, wahai syekh? Katanya, aku tidak mengerjakan apa-apa. Apa yang kau ucapkan? Aku tidak mengucapkan apa-apa. Kata muridnya, apa yang ada dalam hatimu tadi? Baru dia ingat, aku tadi dalam hati memprotes tuh, ada Habib di situ, orangnya tuh aneh-aneh, jadi aku protes dalam hati. Yang mana? Itu. Kalau ada anak laki-laki kecil-kecil dipegang alat kelaminnya, ada anak perempuan kecil dipegang dadanya. Itu aja gawiannya. Kata muridnya, jangan macam-macam itu wali menjeduk. Ayo minta maaf yang segera. Daripada anda punya ilmu, ayo minta maaf. Akhirnya nikahi si syekh ini pun datang kepada Habib tadi. Habib, saya minta maaf lahir batin, begini begitu. Habibnya tahu kan dalam hati. Kata Habib, iya enggak apa-apa, aku maafkan, katanya. Lain kali jangan lagi ya, katanya. Kamu tidak tahu di balik itu semua apa hikmahnya. Terus gimana ilmu saya nih Habib? Kata Habib tadi, gini aja. Kamu pulang ke rumahmu, kamu buka pintumu, lalu kau lihat di sebelah kanan dindingmu itu ada tokek. Tahu tokek?
besar daripada cicak. Kalau cicak kan segini nih, kalau tokek kan segini. Ada tokek. Abuya waktu bulan yang lalu ke Gresik itu banyak tokek. Banyak tokek gede-gede di sana. Tikusnya aja nangganal kayak telapak kaki tikus. Jadi kata Habib ini, itu ada tokek, kamu ambil tokek tadi, kamu makan. Bib haram bib sudah kerjakan. Mau kembali nggak ilmumu? Mau, ya sudah pulang. Ini tuh orang mau itu jangan banyak protes, jangan banyak protes. Santrinya jangan protes, orang tuanya jangan protes. Kalau protes, salah satunya protes, santrinya ke protes. Atau orang tuanya kayak yang protes, atau dua-duanya, santri protes, orang tua protes, bawa boleh sudah anak gagal itu, gagal sudah belajar, nggak ada berhasil, gagal, pulang saja, ya, nggak berhasil nuntut ilmu. Hati-hati dalam nuntut ilmu agama tuh nggak sembarangan. Nuntut ilmu di pesantren bukan seperti belajar yang di SMP di apa. Kalau di SMP, SMA, gurunya dipukul, nggak ada masalah. Nah kayak kisah film si Gilang itu, Gilang apa salah tuh? Itu gurunya ditampar, itu urusan dia. Tapi di pesantren jangan macam-macam, menggeretek aja bahaya, apalagi sampai melawan guru. Pulang, siap pulang dia. Si Syekh ini pun masuk ke dalam rumahnya, dia buka pintu, ternyata memang ada cecak di situ, ada cecak, tokek maksudnya, ada tokek. Langsung diambilnya tokek tadi, ditelannya. Ketika ditelan tuh tokek, itu kayak seakan-akan dia punya kepala, itu punya badan kayak ditaruh beras 50 kilo di badannya. Truk, kayak itu turun itu. Truk gitu. Jadi ketika makan tokek tadi seakan-akan ditaruh beras di badannya, di 25 kilo tuh. Truk. Setelah itu baru ingat semuanya. Ingat alif, bata, semuanya kembali ilmunya. Alhamdulillah kata dia. Daripada penasaran saat tanya dulu kata si Syekh ini. Akhirnya dia kembali kepada si Habib tadi. Ya Habib, minta maaf daripada saya suudzon, saya mau tanya nih. Kata Habib tadi apa yang kau tanyakan? Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, ya Habib, kenapa kok saya tadi makan tokek, setelah itu saya punya ilmu kembali semua? Kata si Habib ini, tahu nggak, ketika hatimu menggeretek kepadaku, memprotes hatimu denganku di hatimu itu, maka dengan izin Allah ilmumu itu kuambil semuanya, kutarik semuanya, kutaruh di tokek itu, kutaruh di tokek itu. Maka kamu lihat tokek itu nggak bergerak dia, di tempatnya itu saja. Kamu pegang nggak bergerak dia. Kenapa? Keberatan ilmu. Kamu makan itu kembali semua ilmu. Jadi waktu itu yang alim tokeknya itu. Tuh alim tadi. Kemudian yang kedua katanya, kenapa kok engkau megang alat kelamin itu? Yang laki-laki anak kecil, anak perempuan kecil dipegang dadanya. Kata Habib ini, siapa yang kupegang alat kelaminnya, anak laki-laki yang kecil nih, masih umur 3 tahun, 4 tahun, maka insya Allah Allah jaga dia tidak akan berbuat zina sampai dia mati. Jangankan berzina, mendekati dengan zina saja nggak mau, jijik dia dengan zina itu. Dan apabila anak kecil perempuan yang kupegang dadanya, maka dia insya Allah sampai meninggal tidak akan berbuat zina. Itu hebatnya seperti itu. Abuya pernah cerita di pondok nih, pernah kan ya? Nah, sampai sekarang tuh ada Habibnya namanya Habib Abdullah bin Syekh, tapi sudah meninggal. Abuya pernah dipegang ke situ, kemudian diginikan alat kelamin Abuya, gimana ke sarung, cak dari sini, menggantung gini aja kayaknya, cak gitu. Ternyata bukan Abuya seorang, teman Abuya ada juga begitu. Kok saya digitukan ya? Insya Allah tidak akan berbuat zina sampai mati, dijaga oleh Allah. Nah, itu keunikan dari para wali Allah itu kadang aneh seperti itu. Kayak Nabi Khidir sama Nabi Musa, ya kan ya? Kayak Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Nah, ala kulli hal, kita apabila berhadapan dengan manusia, terutama
orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, jangan berani-berani kita, jangan memusuhi dia, jangan menggibah dia, jangan menggosip dia, jangan memfitnah dia. Kenapa? Karena Allah yang bilang, aku akan perang dengan orang itu. Kualatnya itu bukan langsung serta-merta, bisa setahun, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun, bisa di waktu tua. Bahkan yang lebih parah, meninggal dalam keadaan tidak beriman. Itu yang paling bahaya. Dagingnya ulama itu beracun. Jangan coba-coba mengganggu para ulama, para wali-wali Allah tadi. Hati-hati itu ya. Nah, seperti itu. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana supaya jadi wali? Nah, di sini rumusnya ada nih. Supaya jadi kekasih Allah itu gimana caranya? Ada. Allah kasih tahu di sini. Apabila seorang hambaku berdekat denganku, berdekat dengan apa? Berdekat dengan mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Dia berdekat denganku, kata Allah. Takut dia kepadaku. Takut kepada Allah beda dengan takut kepada binatang, kepada makhluk. Kalau kita takut kepada makhluk seperti binatang, ular, harimau, gajah, kita mendekat atau menjauh? Takut dengan harimau, mendekat atau menjauh? Jauh. Ada ular, gede ularnya, beracun, berbisa. Mendekat atau menjauh? Menjauh. Jangan mendekat. Aku takut. Kita dekat, bungul kita. Dipatuknya nanti. Kalau sama makhluk takut, kita lari, kita berjauh. Tapi dengan Allah Ta'ala, kita takut kepada Allah, mendekat atau menjauh? Mendekat atau menjauh? Mendekat. Bagaimana cara mendekatnya? Kerjakan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Nih kamu santri, bikin salah, ketahuan ustadznya. Nah, ketahuan ustadznya, dilihat sama ustadz. Atau ada ustadznya belum sempat melihat, kamu lari. Kenapa? Takut ketahuan sama ustadznya di pesantren. Lari atau ngasih tahu sama ustadznya? Lari. Takut kena sanksi. Tapi sama Allah? Takut sama Allah gimana? Caranya mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Itu rumus jadi wali ini. Allah menerangkan ini. Dan tidaklah seorang hamba berdekat kepadaku dengan mengerjakan perintahku, meninggalkan laranganku, sampai aku cinta kepada dia. Mengerjakan kefarduan yang wajib itu biasa. Salat 5 waktu, puasa Ramadan itu wajib, zakat wajib. Tapi yang menjadi bonus itu tadi itu Allah sebutkan. Dia tambah lagi mendekatkan kepadaku itu bukan hanya yang wajib, tapi yang sunnah-sunnah, bin nawafil. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Hambaku itu berdekat kepadaku dengan yang sunnah-sunnah. Ini kalau orang mau jadi kekasih Allah, bukan hanya yang wajib, yang sunnah dia tambahi. Apa saja sunnah? Para ulama mengatakan pintu berdekat kepada Allah lewat yang sunnah ini banyak. Syukur-syukur kalau kita bisa melakukan semuanya. Kalau bisa melakukan semuanya, makomnya tinggi sekali. Tapi kalau kita tidak bisa melakukan semuanya, cari salah satu yang kita paling sukai. Entah dengan sholat, entah dengan sedekah, entah dengan puasa, entah dengan menuntut ilmu, entah dengan sholawat, entah dengan apalagi menghafal Quran, cari. Entah dengan khidmah kepada orang tua, kepada guru, cari pintu itu. Syukur-syukur kalau semuanya bisa. Nah, kalau orang itu sudah memperbanyak yang sunnah-sunnah, dia kerjakan yang sunnah-sunnah ini. Kalau kamu mau jadi wali nih, dia kerjakan yang sunnah-sunnah, yang wajib jangan ditanya lagi. Maka apa kata Allah Ta'ala? Maka jadilah pendengarannya itu adalah pendengaranku. Yang dia dengar adalah pendengaranku. Matanya menjadi mataku. Apalagi tangannya menjadi tanganku, kakinya menjadi kakiku. Bukan berarti orang itu jadi Tuhan, bukan. Berarti ini jadi Tuhan. Salah. Ilmu subuku ngarannya. Nah, di sini maksudnya ada dua. Ada dua. Pertama kata ulama,
matanya, telinganya, mulutnya, tangannya, kakinya tidak pernah melakukan maksiat. Benci dengan maksiat, dijaga oleh Allah. Kenapa? Karena Allah suka yang baik-baik. Matanya dijaga. Kalau melihat yang jelek nggak mau. Mendengar nggak mau yang jelek, tangan kaki nggak mau yang jelek. Itu yang dijaga, yang kata tadi, tangannya jadi tanganku, matanya jadi mataku, mulutnya jadi mulutku, kakinya jadi kakiku. Artinya bukan dia jadi Tuhan, tapi Allah jaga dia dari segala maksiat. Kalau sudah seperti itu, makomnya tambah tinggi, kuat. Itu satu pemahamannya. Yang kedua, ada pemahaman, dan ini makam para aulia, yaitu dibuka, kasyaf namanya. Matanya kasyaf, telinganya kasyaf, mulutnya kasyaf, tangan kakinya kasyaf. Itu yang bahasa kitanya karomah. Tapi karomah ini bukan serta-merta selalu muncul. Nah, karomah ini muncul kalau dalam keadaan terdesak baru muncul. Dalam keadaan terdesak, kalau dia belum terdesak ada muncul. Itu wali bisa terbang. Wali katanya bisa terbang. Apakah sidin kemana-mana berterbang? Kalau berterbang ya mungkin. Tapi kalau terbang, Nabi kita Muhammad SAW, berapa mukjizat sidin? Beliau waktu Isra Mi'raj naik ke langit pakai burak. Tapi pertanyaannya, waktu beliau ke Madinah apakah pakai burak? Enggak, pakai onta. Kenapa? Karena karamah atau mukjizat itu sewaktu-waktu saja datang pada saat dalam keadaan terdesak. Kalau tidak terdesak, kada muncul dia. Itu yang kasyaf tadi. Kalau dibukakan hijab dia ngelihat, betanduk. Oh, tuh saya Abdul Samad apa namanya? Datu apa? Yang di Datu Sanggul lah. Nggak sholat Jumat, nggak mau sholat Jumat. Banyak orang, kenapa pian Datu kada mau sholat Jumat? Diam saja sidin. Orang pada ribut nih, maka katanya ulama, maka wali, tapi kada mau sholat Jumat. Akhirnya ada satu orang yang memberanikan diri. Kenapa? Pian diprotes orang. Jadi sidin, kamu hendak tahu kah? Iya hendak tahu. Besok Jumat 4 lawat aku. Jadi pas Jumat berikutnya, Datu Sanggul ini membawa orang ini. Kita ke masjid Jarsidin. Cuma aku kada sholat, aku hendak melihatkan nikam saja. Dibawa orang ini ke masjid. Ketika dibawa ke masjid, nah aku bukakan mata batin ikam, dibukakan mata batinnya. Apa semestinya itu? Ada nang kepala kambing, ada nang kepala monyet, ada nang kepala harimau, anjing, kerbau, sapi, macam-macam. Dan sidin, itu penglihatanku. Bagaimana aku mau sholat Jumat nih? Binatang di sini semuanya. Nah, itu. Saking kuatnya makam. Tapi sidin kadang terucap. Karena kalau terucap bahaya. Itu yang biasanya para wali itu tidak mau mulut diam saja. Karena kalau terucap bahaya. Bahaya. Nah itu. Matanya bisa melihat tembus, bukan sulap. Ini datang dari Allah. Telinganya mendengar, mulut hidungnya mencium. Jauh sudah tahu dia. Kayak Nabi Yakub mencium bau Nabi Yusuf, orangnya masih jauh tapi bisa mencium. Kasat dia punya hidung. Kaki ini kasat nih. Sunan Giri belajar ke Ampel itu kan 1 jam kurang lebih perjalanan. Sekarang hampir 2 jam perjalanan kalau dia macet. Ya 1 jam lah. Sunan Giri belajar dengan Sunan Ampel. Masih kecil Sunan Giri, masih kayak kamu nih jadi santri. Kalau naik delman zaman dulu lama, bisa beberapa jam. Tapi Sunan Giri cuma panggil Ampel. Tiba-tiba Ampel mendekat. Tinggal selangkah sampai di Ampel. Bulik begitu juga, Gresik. Mendekat ke Gresik, selangkah nyampai. Ini yang diturutin sama Doraemon, pintu kemana saja. Pintu kemana? Tapi nggak serta-merta. Itu saat-saatnya saja muncul. Seperti itu tuh pahamannya, ada 2 tadi. Tapi digabungkan dua-duanya.
Allah jaga mata, telinga, hidung, tangan, kaki, tapi juga Allah memberikan kelebihan semuanya. Bahkan yang terakhir kata Allah, apabila dia minta sesuatu, aku akan kabulkan. Jangankan minta urusan yang lain, urusan dunia belum, bahkan kata ulama, sebelum dia minta, dia sudah ada. Bahkan dunia dijadikan di bawah kakinya. Tapi orang-orang yang seperti ini tidak tergiur lagi dengan dunia. Enggak. Sunan Kalijaga nyangkul balik tanah jadi emas. Sunan Bonang nunjuk pohon kolang kaling dari ujung kepala, dari ujung dahan sampai ke akar-akarnya jadi emas. Tuk, jadi emas. Tapi beliau nggak mau itu sudah. Kenapa? Itu fenomena biasa. Coba kalau kayak kita berataan di pondok tuh, nah Abuya bisa ilmu gitu, Abuya tunduk semua pohon tuh semua jadi emas. Tapi nggak bisa. Kenapa? Karena belum makomnya. Paham tuh? Nah, jadi intinya jangan berani-berani dengan kekasih Allah. Dan kalau kita ingin menjadi kekasih Allah, Habib Tahir Al-Kab kata beliau, sebaik-baik cita-cita adalah menjadi kekasih Allah, menjadi wali Allah. Ingat, wali Allah itu bukan bisa terbang, bisa ini. Nah, itu belum tentu. Tetapi tanda wali Allah adalah tadi. Kalau ingin jadi Allah, wali Allah, kerjakan yang wajib, banyakin yang sunnah. Maka Allah akan jaga seluruh panca indera kita dari maksiat. Dan yang lebih hebat lagi, Allah akan memberikan apa yang kita mau. Bahkan sebelum kita minta, Allah sudah siapkan lebih dahulu. Semoga ada manfaatnya. Semoga kita bisa mengamalkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.